Bab 2223 menarik. Kepala Quark tercengang. Ya, pada saat ini, kepalanya sedikit bingung. Dia bertanya pada dirinya sendiri, dia adalah jenius yang paling menentukan, dia adalah putra kebanggaan kerajaan Wu, dan melihat seluruh benua asal, dia pasti tidak akan menemukan banyak orang yang lebih kuat darinya. Dewa Tengah yang berusia kurang dari 100 tahun. Jadi dia sangat percaya diri. Dia memiliki kapasitas bertarung tertentu melawan semua orang, selama mereka seusia dengan usia yang sama. Dia selalu percaya bahwa Damar dan Xiao Yaner adalah bom asap yang disebarkan oleh Huoxuan. Tetapi selama tabrakan, Damar hanyalah pedang, dan dia terluka parah. Karakteristik jiwa, karakteristik guntur dan kilat, ahli trik. Hal semacam ini muncul di tubuh seseorang, dua cara menjadi dewa, dan keduanya adalah Dewa Tengah, yang semuanya membawa dampak besar baginya. Dia tidak tahu mengapa keberadaan seperti itu ada sebelumnya, tidak ada yang tahu tentang itu, dan tidak ada yang pernah mendengarnya. Kejutan besar membuat otaknya tidak bisa berputar sedikit pun. Yang paling penting adalah dia tidak tahu mengapa Nightfaller yang bertarung dengan Unicorn tiba-tiba datang menyerang mereka. Pada saat ini, penebang malam mengabaikan Damar dan rombongannya sama sekali. Tapi, mereka dengan kejam memusnahkan 4 orang yang tersisa. Keempat orang itu dipengaruhi oleh hukum jiwa Damaran, bagaimana mereka bisa menahan serangan binatang buas yang sebanding dengan dewa atas. Hampir segera, 2 orang jatuh ke tanah lagi. Quark menjadi gila. Dia awalnya berpikir bahwa tempat ini dapat membunuh Huoxuan, dan Huoxuan berada di peringkat terbawah, dan perkembangannya dalam 100 tahun ke depan akan sangat terpengaruh. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa plotnya benar-benar telah berubah sekarang. Dari 6 di antaranya, 3 tewas seketika. Kepalanya tidak bisa memikirkannya, dan seluruh orang merasa gila, tetapi dia tahu bahwa dia harus lari sekarang, jika tidak, semua orang akan mati di tempat ini. Negara Wu dan negara air mungkin menjadi 2 negara pertama yang tersingkir dalam pertempuran jenius ini. Lari! Teriaknya serak. Pada saat yang sama, terlepas dari luka di tubuhnya, seluruh tubuhnya bergetar di udara, dan pedang besar di tangannya terangkat tinggi. Auranya naik lagi. Putus asa. Damar mencibir. Dia berbalik, memegang bunga pedang dengan pedang naga Azure di tangannya. Bersiaplah untuk membunuh. Seperti yang dia katakan, dia lepas landas lagi pada saat ini, seluruh tubuhnya seperti pedang, dan seluruh tubuhnya meluncur dengan cepat di udara. Dalam sekejap, bintang putih berujung 8 muncul di langit. Shenlong Jiuxian. Damar meraung. Kemudian pedang jatuh, dan di dalam bintang berujung 8, niat pedang mengerikan melonjak, dan pada saat yang sama hukum jiwa terus diluncurkan. Quark berhenti, dia mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan hukum jiwa, dan pada saat yang sama dia langsung diselimuti oleh bintang berujung 8. Energi pedang yang mengerikan menyebar ke seluruh bintang berujung 8, satu demi satu, terus-menerus memotong tubuh Quark. Apa? Dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan jatuh ke tanah di bawah kendalinya, tidak bisa menahan sama sekali. Ledakan. Tanah runtuh, area ini berubah menjadi lubang besar, dan bebatuan yang jatuh terus berjatuhan. Sampai jeritan Quark berhenti, langit bergemuruh. Quark yang jenius, Dewa Tengah Kerajaan Wu. Jatuh. Hujan darah mengalir deras. Saat Quark meninggal, 2 orang yang tersisa di Kerajaan Bela Diri dan Kerajaan Air juga dicabik-cabik oleh Nightfaller. 2 orang yang diganggu oleh hukum jiwa sama sekali tidak bisa menahan pengejaran pemburu. Ketika Quark mati, kedua orang itu juga jatuh ke tanah. Dan Nightfaller terus menggigit. Melihat adegan ini, Damar mengerutkan kening dan berkata, "Kontrol dan lepaskan." Ini terlihat terlalu menakutkan. Qilin mengangguk, dia memainkan seruling, lalu menepuk-nepuk tubuh orang yang tidur malam itu. Orang yang tidur malam itu tetap linglung, dan dengan cepat berlari ke kejauhan, tanpa makan lagi. Hujan deras darah mulai turun. Ekspresi Huoxuan sedikit membosankan, dia menatap Damar, dan kemudian ke Qilin. Hari ke-8 Agustus. Dia sedikit bersyukur, beruntung dia dan wanita tua itu tidak benar-benar memalingkan wajah mereka dan bertindak dengan Yesin sepenuhnya. 2 dewa tengah dan 4 dewa bawah hilang dalam sekejap. Ya,
Dari pertempuran hingga saat ini, Damar benar-benar menghancurkan master tingkat dewa tingkat menengah. Dan, dia tahu bahwa ini masih situasi di mana Damar tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Semua karakteristik Damar pecah, dan dia sedikit terkejut di dalam hatinya sejauh mana itu akan menjadi kuat ketika digunakan oleh seni bela diri fusi. Tinggalkan tempat ini dengan cepat. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, mungkin tidak akan lama sebelum orang-orang dari Zentianmen akan datang dan memeriksanya secara langsung. Dia melihat pemandangan dan menemukan bahwa kecuali Quark, semua orang digigit sampai mati oleh Nightcrawler. Tampaknya masalahnya tidak besar, dan Quark serta gerbang Zentian tidak dapat mendeteksinya, jadi mereka keluar. Jantungnya sangat stabil. Huoxuan mengangguk, Qilin dengan cepat menemukan dua orang dari negara Qilin yang telah bersembunyi, dan sekelompok 6 orang dengan cepat pergi dari sini. Hujan darah mengalir, menodai area ini menjadi merah, dan kemudian dengan cepat jatuh ke tanah. Sekitar 10 menit setelah Damar dan yang lainnya pergi, hujan perlahan berhenti. Pada saat yang sama, sesosok berkedip di dekat mereka, dan kemudian seorang wanita langsing dan ramping dalam gaun istana muncul di sini. Jika Damar ada di sana, orang dapat melihat sekilas bahwa orang ini adalah Niyuyu. Hah? Murid Niyuyu sedikit menyusut dan berkata, semua 6 orang di kerajaan Wu dan kerajaan air telah meninggal. Melihat lingkungan yang bobrok dan beberapa orang yang telah digigit menjadi bentuk yang tidak manusiawi, alisnya berkerut dan berkata, apakah Nightfaller menggerakkan tangannya? Segera setelah itu, matanya tertuju pada tubuh besar Quark tidak jauh dari sana. Dia berjalan perlahan, lalu berjongkok di atas Quark dan memeriksanya dengan cermat. Matanya sedikit berubah. Hah? Dia berkata dengan terkejut, hukum petir, karakteristik Master Trick tetap. Anak itu, apakah kamu membunuh Quark? Dalam waktu sesingkat itu, dia mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, seharusnya tidak mungkin. Bahkan jika dia dengan sengaja menyembunyikan kekuatan dan karakteristik kembarannya, dia tidak akan bisa membunuh dewa tingkat menengah dalam waktu sesingkat itu. Saya khawatir saya tidak bisa membunuhnya. Lakukan itu. Tiba-tiba. Dududu. Pada saat ini, ponselnya berdering. Bab 2224 aneh. Dududu. Di antara gunung dan hutan, telepon terus berdering, dan dia menghidupkan telepon. Laporkan ke yang lebih tua. Sebuah suara terdengar, mereka muncul. Di mana itu? Ni Yuyu bertanya. Tepat di depan jalan utama tempat kamera dihancurkan. Suara pertama di telepon keluar. Bagaimana mereka? Ni Yuyu bertanya lagi, apakah ada luka? Tidak sama sekali, semuanya terlihat sangat lengkap, tidak ada bekas luka sama sekali. Suara di telepon berdering lagi. Begitukah? Ni Yuyu mengangguk dan berkata, oke, begitu. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk mengangkat tangannya, dan menyentuh dagunya dengan satu tangan dan berkata, menariknya, Nightfaller hanya bekerja dengan orang-orang dari negara Wu. Tidak, apakah kamu menyerang mereka? Ada juga kematian orang ini, yang juga agak aneh. Saat dia berkata, senyum tipis di wajahnya semakin kuat dan berkata, pria kecil, aku semakin tertarik padamu. Damar berjalan di jalan dan tidak bisa menahan bersin, dia mengerutkan hidungnya dan berkata, kenapa kamu merasa seperti sedang dibicarakan? Menantu perempuanmu baru saja berpisah darimu untuk waktu yang singkat, dan kemudian aku mulai merindukanmu. Huoxuan berkata dengan riang. Pada saat ini, dia masih memiliki beberapa kejutan di hatinya. Dalam pertempuran barusan, dia masih merasa sedikit menakutkan untuk menyelesaikan kerajaan bela diri dan kerajaan air dalam waktu yang singkat. Saya harap dia berbicara tentang saya, bukan musuh. Damar mengerutkan kening, dan kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, pergilah ke gerbang Zentian, akan ada malam tiba di pintu, dan saya tidak tahu. Jika ada yang lain di belakang. Beberapa binatang buas. Seharusnya tidak lagi. Huoxuan berkata, Nightfaller, binatang tingkat dewa tingkat tinggi sudah sangat langka, dan tingkat Beastmaster ada. Pertempuran jenius hanya akan menempatkan paling banyak 1 atau 2 binatang tingkat dewa tingkat menengah. Pelanggar malam ini mungkin tidak sengaja masuk. Damar tidak mengomentari ini.
Kali ini pertempuran jenius, dia merasakan banyak keanehan. Untuk satu hal, dalam waktu kurang dari 100 tahun, perang jenius telah berkembang. Dan dalam pertempuran jenius ini, binatang buas tingkat dewa atas telah mengalir ke dalamnya lagi. Bertepatan. Damar tidak berpikir ini kebetulan, tapi dia tidak mengerti mengapa. Menurut kekuatan Zentianmen, tidak masuk akal untuk bermain dengan ini. Lagi pula, ketika jenius konvensional bertarung, banyak jenius akan terbunuh. Masuk akal bahwa tidak perlu melakukan ini. Tapi Damar yakin bahwa hal ini pasti tidak salah. Itu pasti ada hubungannya dengan Zentianmen, meskipun dia masih tidak tahu persis mengapa. Pergi, kata Damar. Kali ini, dia benar-benar menyatukan karakteristik jiwanya. Sekelompok 6 orang baru saja berjalan di sepanjang jalan utama dan berjalan menuju gerbang Zentian. Saat ini masih pagi, dan sepanjang jalan, itu dianggap tenang, dan hati Huo Xuan benar-benar lega. Itu saja, mereka berjalan di sepanjang jalan dengan sangat lancar. Pada saat ini, mobil besar melaju ke gerbang Zentian. Pada saat ini di dalam mobil, Ni Changsheng mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi, mengapa sejauh ini hanya sedikit orang yang tewas dalam pertempuran? Ya, kecuali konflik di awal, seluruh proses menjadi sangat damai kemudian. Binatang buas yang ditempatkan di gerbang Zentian. Tidak tahu mengapa, mereka semua tampaknya telah meninggalkan tempat itu. Mereka memiliki harapan yang tinggi, dan Nightcrawler yang dimasukkan ke dalamnya bahkan menghilang. Ini benar-benar berbeda dari ide Ni Changsheng. Ni Yuyu tidak tahu kapan dia kembali ke mobil. Dia duduk di sebelah Ni Changsheng dan tersenyum sedikit, sepertinya rencana ini gagal. Ni Changhai seharusnya tidak muncul lagi. Dia tidak bisa melarikan diri, aku akan memaksanya untuk muncul. Ni Changsheng menarik napas dalam-dalam. Dibandingkan dengan ini, Ni Yuyu tersenyum sedikit, saya pikir pikiran utama dari kakak senior adalah bagaimana membuat orang bernama Iman berbicara. Orang ini. Ni Changsheng menggertakkan giginya, dia sebenarnya tidak mau menyerahkan warisan tuannya. Saya mencoba membiarkan seseorang dengan karakteristik jiwa mengendalikannya. Tapi sepertinya tidak berguna. Sejujurnya, Iman ini sangat bagus. Aneh. Bagaimana menurutmu? Ni Yuyu bertanya dengan penuh minat. Dia tidak terlalu tua. Ni Changsheng berkata, aku mencobanya. Kekuatannya lebih baik daripada Dewa Tengah, tetapi tubuhnya sedikit lemah. Yang paling aneh adalah seni bela diri dan karakteristiknya. Tampaknya untuk diintegrasikan. Seluruh orang juga dipenuhi dengan perasaan yang sangat aneh. Juga datang ke sini dengan orang-orang dari negara api. Ni Yuyu berkata, negara Huo. Tampaknya sunyi, ada banyak pria yang lebih menarik. Kaisar api. Aku tidak jujur. Ni Changsheng mencibir, kali ini aku mengeluarkan perintah pemulihan dan memintanya pergi ke Gunung Tianduan untuk memburu Ni Changhai, tetapi orang ini ceroboh. Ini juga tidak mungkin. Ni Changhai muncul. Wu Guo ingin mengambil keuntungan dari kekacauan kita di gerbang Tianmen dan memecah ketenangan. Sekarang perang perbatasan antara kedua negara berlanjut. Ni Yuyu tersenyum sedikit, selain kamu, biarkan Raja Kerajaan Wu. Kemarilah, kalau tidak dia benar-benar tidak akan bisa pergi. Hah? Ni Changsheng mencibir, orang-orang gelisah ini. Ini Gunung Tianduan. Ni Yuyu tersenyum sedikit, kakak kepala senior, terus bujuk Iman. Biarkan saya menonton persidangan di sini, dan kemudian beritahu beberapa orang untuk turun dan menanyakan tentang binatang buas. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang itu? Ni Changsheng mengangguk dan berkata, oke. Damar dan yang lainnya berjalan sepanjang jalan. Setelah berjalan beberapa saat, Damar mengangkat kepalanya, melihat ke tempat yang tidak jauh, alisnya sedikit berkerut. Dia melihat ada orang aneh di depan. Pria aneh ini memegang tongkat di tangannya. Dia tampak kurus dan kurus. Dia tampak berjuang di setiap langkah. Juga jenius di bawah 100 tahun. Damar bertanya pada Huoxuan dengan curiga. Huoxuan menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, kostum di tubuhnya tidak terlihat seperti orang dari negara manapun. Bersambung.